antaranya sudah ada yang pernah sekolah ini. Oke, si cantik sudah muncul ya. Halo Sarah, apa kabar? Halo Kak, aku kabar baik. Alhamdulillah. Gimana? Mau cek-cek koneksi dulu mungkin Sarah? Oke, sebentar aku atur posisi dulu. Iya, ini aku sambil ngajak ngobrol kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir juga ya. Tadi ada yang dari luar kota loh Sarah, jadi ada yang dari Medan, ada yang dari Gorontalo. Keren banget ya teman-teman ini, excited banget buat nungguin Sarah untuk bergabung di acara Join ini. Oke, sudah aman posisinya Sarah? Udah oke ya udah. Sudah Ah, aman ya? Oke. Ya, kalau gimana? aku lagi di lokasi syuting. Oke. Nah, kebetulan nih teman-teman mungkin ada yang masih belum tahu siapa sih Sarah Tufahati. Ini aku perkenalkan sedikit ya. Sarah Tufahati ini adalah salah satu student LSPR, betul ya? Batch berapa Sarah kalau boleh tahu? Batch 24. Batch 24 ya, baru tahun lalu mungkin ya masuk ke LSPR ya, benar? Iya, oke. Sudah pemilihan jurusan Sarah? Udah Kak. Sudah pemilihan jurusannya. Jadi Sarah Tufati ini adalah seorang student LSPR ya, yang kebetulan juga berbakat sekali teman-teman karena sudah memainkan beberapa judul-judul film ya dan juga seri-series yang terkenal dan sempat booming juga beberapa waktu belakangan. Mungkin untuk lebih jelasnya Sarah boleh perkenalan diri juga nih, siapa tahu ada teman-teman juga yang masih belum kenal Sarah siapa. Silakan Sarah, waktu dan tempatnya. Oke, halo semuanya. Makasih yang udah join. Jadi nama aku Sarah Tufahati. Di LSPR itu aku ngambil jurusan International Relation. Sambil kuliah aku juga sambil kerja nih guys. Jadi aku sambil main beberapa seri gitu. Oke, keren banget kan? Nah, jadi tuh memang di LSPR ini banyak banget yang menyebutkan bahwa kampusnya artis, kampusnya selebgram. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kita bringing up sekarang di live ini nih, Sarah Tupahati, salah satu student LSPR yang berbakat tentunya di bidang entertainment tersebut. Nah, mungkin Sarah kita juga boleh sambil ngobrol-ngobrol nih. Kan sekarang orang-orang tuh taunya Sarah udah gedenya nih ya, jadinya Sarah jadi artis itu seperti apa. Tapi boleh nggak sih Sarah tuh cerita sedikit nih? Panggilannya Sarah, betul ya? Ya, oke. Nah, tapi Sarah mungkin aku boleh kasih tahu juga nih sedikit, suara kamu agak sedikit terputus, Sarah. Mungkin boleh dicek-cek ulang dari koneksinya kah? Oke, sebentar. Kalau kayak gini gimana? Oke, aman, aman, suaranya aman. Oke. Kayaknya Oke, baik. agak ketutup, maaf, sorry. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah, balik lagi nih ke pembahasan yang tadi aku mau sampaikan. Sarah boleh cerita nggak sih dulunya tuh Sarah SD-nya di mana mungkin, kegiatannya ngapain aja, sampai akhirnya Sarah tuh punya kegiatan seperti sekarang ini, seperti seorang entertainer yang punya jadwal syuting yang cukup padat, bisa dibilang seperti itu ya. Boleh diceritakan Sarah mungkin? Aku tuh awalnya dulu coba ini tuh karena kebetulan aku SD-nya tuh sempet udah ada 3 SD, jadi aku sempet 3 daerah sampai akhirnya aku SD di Jakarta. Dan waktu aku awal mulai karir itu SMP kelas 1, awalnya sih aku kan kayak oh ya udah iseng aja gitu kan. Terus lama-kelamaan kayak aku udah mulai enjoy. Terus akhirnya pas mulai jadiin oh ya udah ini aku jadiin pekerjaan aja karena kebetulan juga aku nyaman di entertain gitu ya. Oke, jadi tapi Sarah tuh sempat ikut-ikut kayak semacam apa ya, saat ini kan mungkin banyak banget ya teman-teman yang ikutan ekskul atau mungkin kayak kegiatan di luar sekolahnya mereka, kayak ikut manajemen dan lain-lain, sempat ikut-ikutan gitu nggak sih Sarah waktu kecilnya? Waktu kecilnya sih aku sempet ikut lomba-lomba gitu sih, terus aku sempet latihan teater gitu-gitu juga dari Wah, sana. oke. Oh, jadi deh sampai sekarang kayak gini. Oke, jadi memang dari basicnya waktu kecil tuh udah aktif ya, ikutin segala macam kegiatan yang memang berujungnya, alhamdulillahnya berlanjut sampai sekarang gitu ya. Keren banget sih Sarah pokoknya. Nih salah satu contohnya student LSPR ya, bisa mempertahankan prestasinya dari kecil sampai dengan sekarang nih. Terus kalau misalnya dari masa pandemi seperti sekarang ini ya, Sarah kan lagi aktif-aktifnya juga buat syuting. Nah, kira-kira tuh tetap berjalan nggak sih sama kayak ada kendala nggak sih selama pandemi ini kalau misalnya untuk kegiatan dari syutingnya sendiri gitu? Untuk kegiatannya sih waktu awal-awal pandemi itu sempat terhambat kan karena aku masih yang kayak takut juga dan syuting juga banyak yang stop karena orang-orang masih panik-paniknya. Cuman Betul, betul. kita udah mulai ya nggak bisa kalau kita diem gitu aja karena kan ini kerjaan harus mau nggak mau dilakuin. Jadi buat sekarang-sekarang nih syuting berjalan lancar aja sih Kak. Yang penting kita sesuai protokol kesehatan, jadi sebelum syuting kita selalu swab,
Setiap beberapa hari kita pasti juga di lokasi juga, kalau nggak take pasti pakai masker, krunya juga. Oke. Oke, berarti memang tetap berjalan walaupun adanya hambatan kayak contohnya tetap mesti ngikutin protokol kesehatan. Tapi balik lagi tuh demi keamanan dan kenyamanan kita juga ya untuk mengikuti protokol kesehatan kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih bisikin dong udah berapa series sih yang istilahnya dilakoni oleh seorang Sarah Tufahati ini sampai dengan sekarang? Kalau series sih aku baru 4. Kalau sinetron FTV aku nggak bisa ngitung. Kayaknya Oke, udah banyak banget ya, saking banyaknya sampai nggak tahu udah berapa ya. Oke, oke. Kalau untuk film sendiri, apakah udah merambah ke layar lebar, Sarah? Untuk film kegiatan ini? kan film aku baru pertama kali itu di 2018, film horor. Oke, judulnya apa tuh kalau boleh tahu? Kebetulan aku penggemar horor nih. Apa nih Oh, kalau boleh tahu, Sarah? judulnya Tembang Lingsir. Oh, Tembang Lingsir ya, aku pernah nonton sih, aku pernah nonton. Tapi nggak kalau itu ternyata, oh ini anak LSPR ya, gitu. Waktu itu udah masuk LSPR belum kan ya, berarti ya? Emang Belum. Oke, oke, baik kalau gitu. Nah, ini dia nih, teman-teman, dengan kesibukan yang sebanyak itu, Sarah keren banget sih udah bisa menyempatkan waktunya buat live bareng di Instagramnya Channel Sphere. Makasih banyak ya, Sarah ya. Terus kalau misalnya untuk saat ini nih, untuk menyeimbangkan antara kegiatan kamu yang udah kamu jalani selama ini, yang udah kamu tata karir kamu dari dulu sampai dengan sekarang, hingga memutuskan buat kuliah, itu kira-kira ada kayak semacam apa ya, adaptasi lah ya pasti. Nah, itu gimana sih cara untuk Sarah untuk came up with apa ya istilahnya with the activities yang udah Sarah lakuin sampai dengan sekarang gitu. Gimana caranya Sarah biar tetap bisa fokus kuliah sambil kerja kayak sekarang. Buktinya sekarang nih Sarah lagi ada di lokasi syuting juga kan ya. iya betul. Nah, itu gimana tuh? Awalnya tuh aku bingung, aku kan sempet gap year setahun sampai harusnya sih masuk sesuai sama batch aku sih, aku batch 23. Cuman Oke. tiap tahun aku mikirnya, aduh aku bisa nggak ya kuliah sambil kerja. Terus kebetulan teman-teman aku yang di entertain rata-rata semuanya di LSPR. Jadi aku yang mikir, Oke. oh tadinya Banyak ya berarti ya. aku sempat pikir buat apa aku masuk kampus lain ya. Terus temen-temen aku bilang, gue syuting loh, tapi gue kuliah di LSPR dan gue masih bisa tetap syuting karena jadwalnya juga pasti, nggak ada tiba-tiba ada kelas kosong atau tiba-tiba dosen yang nggak bisa terus jamnya diganti, nggak ada yang kayak gitu. Oke, bener banget, bener banget. Aku milih LSPR karena jadwalnya udah pasti, jadi aku bisa nyimbangin kalau aku syuting jam berapa, aku bisa kuliah kayak gitu juga sih. Oke, keren, keren, keren. Nah, tapi kan tadi Sarah udah sebutin ya, ada beberapa temannya. Siapa aja sih kalau boleh tahu nih, mungkin sebutin 2 orang aja atau satu deh, nggak apa-apa. Aku yang satu ada yang main series sama aku, Raisya Bozier namanya. Oh, oke, ya. Kami tahu, kami tahu, kami tahu. Oh, Siapa, sorry, suaranya agak terputus, Sarah? Alvin Lapian. Oh, Alvin Lapian. Ya, Alvin sih udah sering kita ajak ya. Maksudnya dia juga sering ikutan foto juga. Mungkin nextnya Sarah nanti bisa kita ajak juga, gimana? Oke. Oke. Nah, Sarah sambil menunggu juga nih teman-teman yang lainnya untuk bergabung, mungkin aku boleh bacakan satu pertanyaan ya. Yang pertama itu dari @girl.masjogja. Sarah join organisasi nggak sekarang di kampus? Mungkin boleh sharing juga nih. Atau mungkin di luar kampus juga Sarah ada ikutan organisasi mungkin kayak gitu-gitu. Kalau untuk di luar kampus sih nggak ada, cuman kalau untuk di kampus aku ngambil tuh organisasi kayak klub gitu kan. Aku ngambil Betul. public speaking. Public speaking, oke, buat lebih menunjang lagi ya untuk bagaimana caranya kamu berbicara di depan umum gitu ya. Anyway teman-teman yang buat nggak tahu ya, klub yang tadi Sarah sebutin itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di LSPR. Kita sebutannya memang LSPR Club ya Sarah ya di sini. Jadi kalau misalnya di kampus lain mungkin sebutannya UKM atau mungkin waktu SMA sebutannya ekskul. Tapi kalau di LSPR kita sebutannya LSPR Club. Nah banyak banget kegiatannya, salah satunya tadi yang Sarah sebutin yaitu public speaking. Nah kalau boleh tahu nih di public speaking tersebut sedikit kegiatan yang Sarah lakuin tuh apa sih kira-kira? Di public speaking di sana cuman ini ya Kak, diajarin gimana caranya kita ngobrol sama orang biar lebih pede di depan audiens. Terus juga banyak hal-hal yang kasih tahu ke kita supaya kita lebih pede sih ngomong di depan orang banyak gitu. Karena kan Oke, berarti public speaking kan juga kerjaan aku juga yang harus berkomunikasi sama orang betul. biar lebih tertata aja sih kayak gitu. Oke, jadi memang bermanfaat ya ilmunya ya, bisa kamu langsung aplikasikan istilahnya seperti itu di tempat kamu kerja juga sekarang. Nah, keren banget nih pokoknya. Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Sarput.
Sarah kampus LSPR Jakarta atau Bekasi nih? Coba boleh di-spill gak? Di Jakarta atau Bekasi, Sarah? Jakarta yang di Sudirman Park aku Di kampus. Sudirman Park. Oke, ini yang nanya di Jakarta atau Bekasi nih biasanya udah tahu nih LSPR tuh ada beberapa lokasi ya di kampus Jakarta dan kampus Bekasi, atau mungkin ada yang di Bali juga. Mungkin teman-teman yang dari daerah Jakarta, Jawa Timur, atau mungkin di daerah Balinya gitu ya, bisa juga nih nanti ada LSPR Bali. Mungkin kalian bisa tanya-tanya juga di sana untuk LSPR Balinya. Terus pertanyaan yang ketiga ya. Oke, ini lebih ke pendaftaran ya, Sarah. Nanti sekalian aja aku boleh izin jawab ya. Sorry. Di sini ada pendaftaran baru dibuka kapan Kak? Oke, di sini aku yang bantu jawab ya. Nah, untuk pendaftaran di kampus LSPR itu udah mulai buka dari sekarang nih, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen bergabung di kampus LSPR, mau sekampus misalnya sama Sarah, bisa banget udah mulai daftar dari sekarang nih. Karena nanti untuk pendaftarannya sendiri, LSPR itu sistemnya sudah online. Jadi kalian udah bisa daftarnya dari rumah aja, nggak perlu datang ke kampus karena mungkin masih mempertimbangkan situasi PPKM yang sekarang nih ya. Kalau masih takut-takut nggak apa-apa, dari rumah aja. Upload berkasnya silakan melalui online juga, nggak perlu datang lagi ke kampus. Terus juga nanti kalian ikutin online entry testnya ataupun tes masuknya itu juga sekarang secara online. Jadi udah simple banget buat daftar di kampus LSPR. Detailnya nanti mungkin bisa dibantu dijawab dengan kakak admin ya di kolom chat, atau kalian bisa DM aja langsung untuk pendaftaran seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi, kita balik lagi ke Sarah nih ya sebagai bintang tamu kita malam hari ini. Nah, untuk Sarah sendiri nih, balik lagi ke masalah perkuliahan. Nah, kan tadi banyak banget kegiatannya, terus juga kamu dapat rekomendasi dari teman-teman artis yang sebelumnya, kayak Raisya Bawazir, sama juga Alvin Lapian, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi ketika kamu sendiri masuk ke kampus LSPR, itu yang kamu rasain itu seperti apa sih? Ada nggak sih kesulitan untuk menyesuaikan dengan pelajaran yang ada di kampus London School, Sarah? Untuk penyesuaian sih juga susah gampang ya Kak, karena tergantung matkulnya juga. Cuman so far sih aku aman-aman aja sih sejauh ini untuk Oke, penyesuaian LSPR. Dan kebetulan oke, di LSPR itu dosennya muda-muda ya guys. Dan juga oke, jadi kalau kita kuliah juga walaupun online juga nggak boring-boring banget, masih oke. ya seru nggak apa-apa. Jadi depan laptop pun juga nggak bosen. Benar banget. Aku tuh sebenarnya alumni LSPR nih, Sarah, tapi aku angkatan agak cukup lumayan jauh dari Sarah ya. Aku batch 19 nih, kebetulan. Kalau misalnya boleh tahu nih, Sarah, kamu ada nggak dosen favorit di LSPR, siapa coba? Dosen aku favorit di LSPR ini bukan dosen muda sih, cuman dosennya baik Ya. banget, namanya Siapa, dia sorry? Terhadi. Sir Adi. Hadi. Sir Hadi. Oke, ngajar apa nih kalau boleh tahu Sir Hadinya? Untuk sekarang dia ngajar di aku itu matkul international law. International Law. Kenapa Sarah suka sama Sir Hadi? Coba. Karena baik banget, aku mulut Oke. banget dari cara dia ngomong aja tuh kan kelihatan baik banget. Jadi aku seneng. Oke. Nah, semoga Sir Hadinya juga nonton ya pada malam hari ini ya. Jadi tahu nih kalau ternyata Sarah Tufahati tuh suka gitu dengan cara pengajaran dosen Sir Hadi gitu ya, untuk pengajaran Indonesia Law tadi ya, Indonesian Law ya kalau tidak salah ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian belum tahu nih, di kampus LSPR itu kita banyak banget menghadirkan dosen-dosen yang memang profesional gitu. Jadi memang mereka tuh bekerja di bidang tersebut dan memberikan ilmunya juga kepada mahasiswa dan mahasiswa LSPR atau LSPR student gitu ya, sesuai dengan pakarnya mereka. Jadi enggak yang kayak cuma belajar tentang teorinya doang lalu disampaikan lagi ke murid-muridnya. Contohnya seperti Sarah Hadi tadi ya. Untuk backgroundnya mungkin memang beliau mengajar di Indonesian Law gitu ya, dan mungkin juga bekerjanya di bidang tersebut gitu. Jadi untuk aplikasi pada saat pengajarannya itu lebih masuk ya, Sarah, ya, dibandingkan dengan yang hanya mengajarkan teori-teori saja. Seperti itu kan kurang lebihnya ya. Nah, selanjutnya nih, terus kamu kan masuk ke jurusan International Relations nih ya di LSPR. Kalau boleh tahu kenapa sih gini jurusan itu? Emang Sarah pengen jadi diplomat ya? Sebenarnya Atau ambil international relation karena aku mikirnya kayak menarik aja, terus nanti untuk lingkup pekerjaannya jauh lebih luas karena kan aku mungkin gak selamanya di entertain. Kalau untuk soal jadi diplomat ya kita ya gimana, tertarik banget buat belajar tentang dunia luar sana tuh kayak gimana. Oke, keren. Pokoknya intinya kamu nggak tahu ya ke depannya, aku
sebenarnya ada keinginan untuk ke sana menuju menjadi seorang diplomat, tapi nggak tahu ke depannya gimana ya. Masih nunggu juga nih, karena kan masih banyak kegiatan-kegiatan untuk dari syutingnya gitu kan. Kalau misalnya dari segi pembelajaran yang ada di IR nih, Sarah mungkin boleh info sedikit ke future Londoners yang nonton ataupun followersnya Sarah nih, kira-kira belajar IR di LSPR itu seperti apa sih gitu? Kalau kita belajar di IR, kalian di sana bakal belajar tentang politik-politik luar negeri, terus juga ada Oke. Okay. juga apapun yang berkaitan dengan internasional sih lebih tepatnya. Jadi gimana ya, ada politik-politik, masalah-masalah ekonomi luar negeri, karena di sana tuh ada di IR itu ada beberapa matkul kayak international law, ada international ekonomi, terus ada tentang ya, tentang desktop publishing, banyak banget sih matkulnya, tentunya juga menarik-menarik banget. Oke, nah itu semoga bisa menjadi insight ya buat teman-teman semua yang pengen masuk ke LSPR, lebih khususnya lagi ke jurusan International Relations gitu. Nah sekarang kita balik lagi nih ke masalah pandemi, Sarah. Sarah pernah nggak sih ngerasain yang kayak misalnya, aduh gila nih pandemi benar-benar bikin down banget, nggak bisa lagi kayak gini, oh my god. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Misalnya ada di titik, aduh aku pengen banget keluar tapi nggak bisa, akhirnya aku bikin dalgona misalnya atau lain-lain kayak gitu, pernah nggak sih Sarah? Ketika waktu awal-awal pandemi banget terutama ya, itu aku kayak aduh ini gimana sih, karena itu pandemi itu datang tuh pas banget aku baru masuk kuliah, masa aku baru selesai daftar banget tiba-tiba jadi kayak Oke. wah, Termasuk angkatan online ya, angkatan belajar online ya. bayangin kayak oh nanti seru banget nih aku open day datang ke kampus kayak kayak gitu, Benar, ternyata benar, benar. online. Cuman pada Iya. mau kita tetap jalani, cuman sempet ngedown banget karena aku pengen banget ngerasain kuliah online, kuliah offline, tapi gila Ya. sekarang online sibuk, jadi kayak gimana ya. Ya, agak agak sayang ya, maksudnya untuk kegiatan yang kalian lakukan di kampus itu sebenarnya bisa banyak banget yang bisa kalian experience, tapi dengan adanya pandemi seperti saat ini jadinya kayak ya udah deh mau gimana lagi gitu kan. Anyway, Sarah, kita balik lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Mungkin kita boleh bacakan terlebih dahulu, kita pilih-pilih, mohon ditunggu sebentar ya Sarah dan teman-teman semuanya. Untuk satu lagi, Sarah mungkin aku boleh remind lagi nih, suara kamu tadi agak sedikit masih terputus-putus. Mungkin boleh disesuaikan lagi untuk jaringannya. Terima kasih. Sambil aku cari-cari pertanyaan yang menarik ya, nanti biar bisa kita bantu jawab bareng-bareng. Oke. Nah, ini ada yang nanya tentang biaya kuliah. Sarah, aku izin jawab terlebih dahulu ya, karena banyak banget yang nanya dengan pendaftaran juga. Kalau untuk biaya kuliah di kampus LSPR, teman-teman tergantung dari fakultas dan juga program studi yang dipilihnya apa. Kalau misalnya kalian pilih program studi komunikasi, itu range per semesternya antara di 15 juta rupiah sampai 16.500.000. Kalau untuk program studi lainnya, tapi masuk ke dalam program studi lainnya yang ada di LSPR, itu mulai dari sekitaran 10 juta sampai dengan 11 juta rupiah, atau mungkin nanti kalian lebih lengkapnya lagi bisa tanya-tanya di adminnya LSPR melalui DM, atau kalian bisa balik dulu nih ke profilnya LSPR di @join_LSPR ini, nanti kalian klik link bio yang ada di sana, link tree, bisa kalian cek juga browser LSPR, bisa kalian download di sana untuk biaya lebih lanjutan lagi, lengkap banget, udah dikasih tahu dari mulai masuk pertama kali sampai dengan lulus, itu biayanya udah fix, jadi kalian tinggal ngikutin aja pembayaran yang ada di dalam prosedur pembayaran tersebut. Bahkan nanti ketika kalian masuk ke LSPR pun akan ada informasi mengenai sesi sharing with parent session, di mana di situ tetap pembiayaan dari awal sampai dengan akhir. Anyway, ngomongin biaya kuliah di kampus LSPR nih, menurut orang-orang banyak itu kan LSPR kampus mahal yang Sarah ya, maksudnya banyak banget yang berspekulasi seperti itu. Kalau dari Sarah sendiri, menurut Sarah ini antara mahal atau worth it, Sarah, yang kamu dapetin untuk sampai dengan saat ini? Kalau menurut aku sih ini worth it banget ya. Pertama, kalian kalau datang offline kalian harus lihat kampus LSPR itu banyak banget. Di dalamnya tuh fasilitasnya tuh lengkap, dan juga apalagi yang dikasih fasilitasnya lengkap dan dengan cara ngajar, terus juga proses pembelajarannya worth it banget sih. Karena kalian nggak bakal rugi waktu di LSPR. Nah, itu dia tuh ya. Oke. Oke.
Nah itu dia, benar banget, aku juga setuju. Karena pertama kali aku masuk pun yang ada dari tampilan luarnya, memang mungkin karena dari pertama dari segi lokasi ya Sarah ya, ada di daerah Jakarta. Yang mana daerah Jakarta itu udah pasti cukup paham banget orang-orang yang dari luar kota mungkin misalnya menganggap bahwa di Jakarta itu lifestyle-nya ataupun kehidupan itu mahal gitu ya. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya kalian butuh pendidikan yang baik, high standard education dan lain-lain seperti itu, mungkin bisa dibilang malah lebih ke arah worth it dibandingkan ke arah mahal ya Sarah ya, karena memang harga ataupun biaya yang kalian bayarkan itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan seperti itu. Terus ada pertanyaan nih menarik juga, waktu itu pertama kali daftar di LSPR ya kan Sarah katanya sempat gap year nih, pernah nggak sih sempat berpikiran untuk kuliah di kampus mana gitu, gak usah disebutin kampusnya kampus apa, tapi pernah nggak sempat berkuliah, keinginan untuk mendaftar dan berkuliah di kampus tersebut, tapi karena ujung-ujungnya kamu mau pindah ke LSPR, nah itu ceritanya gimana sih? Ini jadi aku tuh bener-bener bingung banget karena kayak takutnya itu aku nggak bisa syuting karena mau gimana pun ini pekerjaan aku kan, dan satu lagi tuh Iya. aku kayak aduh teman-teman gue kuliah masa gue enggak gitu loh. Aku nggak Ya, bisa cukup agak panik ya belum ngerasain gue ya, ya, ya. masuk masa pendidikan terakhir SMA tuh kayaknya ya gimana ya, mau pengen Ya. ikut, terus aku bingung banget gimana ya, terus juga banyak udah masuk LSPR aja di sana tuh waktunya pasti bakal bisa kok dipakai buat syuting juga, dan juga apa ya, jadi kita bisa ngembangin syuting juga. Terus aku datang ke acara, jadi ada acara kampus-kampus gitu loh kak yang naik. Nah di Oh, sana, yang di JCC ya? iya iya, aku datang. Oke. Pas di booth LSPR ternyata ada temen aku waktu kecil, Jeremy Oh Sianipar. gitu. Kak Jeremy, Oh, Jeremy itu teman kamu. ya, dulu aku pernah Masih les bareng. Oh alah, kita juga masih sering ngajak banget Jeremy nih untuk acara-acara LSPR gitu kan, karena sekarang dia juga jadi penyanyi ya, Jeremy ya. Ya, Nah, ya, oke, jadi kamu ketemu sama Jeremy terus terus. terus mama aku bilang kayak, oh itu sih ada Jeremy loh, ya udah langsung aja deh daftar Els biar udah langsung daftar. Oh gitu. Jadi pertama memang awalnya kamu udah ada sempet kayak agak panik gitu ya. Teman-teman gue udah pada kuliah nih, aku belum juga sampai sekarang gitu kan. Nah, tapi kalau boleh tahu nih dari alasan itu semua, apa sih kira-kira yang menjadikan LSPR ini pilihan kamu untuk berkuliah selain dari teman-teman kamu ada di LSPR dan juga mata kuliahnya? Mata kuliah apa? Si perkuliahannya. Sorry, sorry, sorry. Gitu. Karena ya aku udah banyak banget lah yang dengar kayaknya tuh kampusnya hits banget Iya. Oke, 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 oke. gitu. Iya ya benar-benar, karena memang banyak sih orang yang apa ya, aku pun pertama kali masuk ke LSPR, wah ini kampus-kampusnya artis nih gitu. Bahkan di awal pertama kali banget, kamu ngalamin nggak acara apa ya, entry test itu kan ada video yang di play itu, ada artis-artis yang zaman dulu kayak contohnya Revalina S. Temat, terus juga ada siapa kayak Mama Utari dan lain-lain, melihat video itu nggak? Yang di ada alumni-alumninya ya. Iya benar, nah itu kayak bikin wah coy ini kampusnya keren banget, karena banyak ternyata orang-orang yang udah terkenal sebelumnya, apalagi di dunia entertainment ya, di dunia yang udah kamu jalanin juga sekarang, banyak banget alumni Aspir. Bahkan aku pernah ketemu Prilly ya, aku pernah ketemu Prilly Ratu Konsina, di sana dia bilang katanya ada Aspir rekomendasi dari Kaluna Maya. Wah itu sih Luna Maya bukan Titi Kamal dia bilang katanya udah kamu di LSPR aja, karena aku juga tahu kakak Titi Kamal itu juga alumni LSPR. Itu udah benar-benar kayak apa ya, istilahnya jadi salah satu yang bikin aku yakin sih, karena beberapa orang yang memang udah berkuliah di sini tuh namanya udah ada gitu sekarang, kurang lebih kayak gitu kan ya. Nah, anyway, kita balik lagi nih, Sarah. Ada yang muji juga nih, Kak Sarah, cantik banget Kak, makan apa sih katanya? Kamu makan apa sih? Emang ada yang membedakan ya? Kamu makan apa coba? Glowing banget loh Sarah ini loh. Kita makan Makan apa, sorry? sama aja kok kak yang kita makan. Sama aja, masih sama-sama nasi ya. Ya, Iya masih sama-sama nasi kok guys. Emang udah lahirnya aja dasarnya udah cantik banget. Ngeliat Sarah tuh seger gak sih guys? Aku jadi kayak oh my god ini anak glowing banget gitu, lucu banget, gemes banget. Anyway Sarah, kita balik lagi nih ya. Terima kasih loh teman-teman udah yang muji aku. Salah ya, udah muji Sarah. Emang dia anaknya cantik banget sih emang ya teman-teman. Apalagi kalau ketemu langsung ya. Kebetulan juga kita belum pernah ketemu langsung nih Sarah. Mungkin nextnya bisa ketemu di kampus ya. Nanti kapan-kapan kita harus ketemu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari tim kami ya yang mau tahu, dan juga mungkin teman-teman juga pengen tahu nih gimana sih cara Sarah sendiri untuk stay sane di dalam situasi seperti sekarang. Kan kamu tadi juga sempat nyampein kalau misalnya
ya emang corona adanya COVID-19 ini mempengaruhi dari segi mental kamu juga. Misalnya dari kayak aduh aku bosan pengen keluar rumah gitu, misalnya nggak bisa, pengen kuliah offline nggak bisa. Nah gimana sih caranya kamu untuk stay sane? Apakah kamu termasuk dari anak-anak yang ketika COVID melonjak ikutan main TikTok kah atau bagaimana untuk menghibur diri sendiri? Coba mungkin Sarah boleh sharing juga ke teman-teman semuanya. Ada banyak sih hal-hal yang bisa kalian lakuin, apalagi bagi yang punya orang tua yang super parno banget, yang anaknya nggak boleh keluar gitu kan, bikin yang biasanya tadi aduh pengen main jadi nggak bisa. Sebenarnya banyak sih hal bisa dilakuin. Aku pun sampai sekarang sama teman-teman aku yang nggak bisa keluar, aku masih suka zoom bareng kalau Oh gitu. Mm-mm. ngobrol-ngobrol sambil main game, atau juga bisa nonton film bareng, jadi kayak kita share gitu, share bareng. Terus kalian cari kegiatan apa ya, kegiatan-kegiatan yang kalian suka terus dikerjain di rumah juga seru. Tadinya yang nggak suka masak di rumah, jadi semenjak COVID aku juga jadi Jadi belajar-belajar. coba-coba masak ya. Jadi belajar-belajar untuk masak ya, sama-sama. Kurang lebihnya kayak gitu juga sih. Maksudnya kayak mostly aku yakin juga kok teman-teman yang lain juga kayak punya kegiatan yang lainnya gitu ya. Pernah main Among Us mungkin? Ya, kamu Iya, pernah main Among Us ya? Itu kan waktu zamannya corona awal-awal ya, COVID-19 awal-awal, kayak Among Us tuh lagi booming juga gitu kan. Jadi banyak banget ya Sarah ya kegiatan yang kamu lakuin gitu kan. Terus juga kalau misalnya dari pencapaian nih Sarah, boleh nggak sih kita kepo kira-kira untuk sampai dengan sekarang ini perjuangan kamu itu bagaimana sih menjalaninya sampai dengan sekarang, sampai dengan kamu di titik ini, dan kira-kira kedepannya tuh kamu berharap mau jadi apa sih, dan juga pengen apa sih, ada achievement nggak yang kira-kira masih kamu impikan terus dan sekarang ini masih dalam berusaha untuk mencapai impian itu gitu. iya, buat pencapaian aku sih pasti kalau entertain itu ada naik turunnya juga ya. Dan juga karena di entertain tuh pendatang baru tuh ada banyak banget yang mau jadi artis, yang kan kita tuh sebenarnya tuh ada banyak banget. Aku juga sempat mikir, aduh ini udah banyak banget yang baru yang bisa jadi kayak aku pun tuh banyak, jadi kan. Tapi aku tetap yang kayak berdoa juga lebih mendalami skill, karena kayak kalau cuma sekedar masuk di entertain gampang, cuma kalau untuk bertahan itu Betul. tergantung skill dan attitude kita juga di lokasi. Hmm, Jadi itu dia. nanti buat Betul. Jadi pengennya karirnya berjalan lancar gitu. oke. Jadi memang basicnya 3B itu masih berlaku ya, brain, beauty, behavior. Jadi kalau misalnya kamu udah dikasih kecantikan seperti Sarah nih contohnya, dilengkapilah juga dengan ilmu-ilmu yang berguna, terus juga behaviornya dari attitude-attitude kamu. Jadi karena di lingkungan yang sebenarnya di tempat kerja itu, cantik aja tuh nggak cukup ya kan, pinter aja juga nggak cukup kalau tidak dilengkapi dengan attitude yang baik.